Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi kali ini, marilah kita membaca niat ta'lim dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibur Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal istifadah wal ifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi manfaat, mengambil dan memberi peringatan, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. KD yang akan kita pelajari yaitu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, serta mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Bagaimana? Sudah siap kan untuk belajar? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Semuanya dibuat oleh pabrik, disertai dengan buku petunjuk penggunaan. Hal ini bertujuan agar alat tersebut dapat digunakan dengan benar. Begitupun dengan manusia. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Di dalamnya, kita membahas mengenai pengertian, keistimewaan, isi kandungan Al-Quran, macam-macam hukum, dan asas penetapan hukum. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis secara bahasa memiliki makna perkataan, ucapan, atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis berarti segala perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang bersumber kepada Rasulullah SAW. Hadis Nabi memiliki kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Hal ini memiliki arti jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau bayan tafsir. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang terdapat di dalam Al-Quran atau bayan takrir. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau tasyri. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya. Dan dapat dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga yaitu hadis ahad. Hadis ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasul, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang telah terpercaya. Hadis ini dapat dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi tidak kuat hafalannya, bersanad kepada Rasulullah, tidak bertentangan dan dapat dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga yaitu hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi kualifikasi hadis sahih maupun hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang keempat yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang tidak bersumber pada Rasulullah atau disebut dengan hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad memiliki makna bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad memiliki kedudukan satu tingkat di bawah hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan dari suatu hukum, maka orang yang berijtihad atau mujtahid harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, seorang mujtahid harus memahami bahasa Arab dengan seluk-beluknya dan segala ilmu pendukungnya. Yang ketiga, seorang mujtahid harus memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, seorang mujtahid harus mampu memahami persoalan ijma'. Yang kelima, seorang mujtahid harus memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Ternyata menjadikan ijtihad sebagai dasar hukum itu ada dalilnya, yaitu surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nisa ayat 105.
bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati ulama, yaitu ijma' dan qiyas. Secara bahasa, ijma' memiliki makna setuju, sepakat, atau sependapat. Sedangkan secara istilah, ijma' adalah kesepakatan mujtahid dalam memutuskan suatu masalah terhadap hukum syar'i sesudah Rasulullah SAW wafat. Salah satu contoh ijma' yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan dibukukan menjadi mushaf sehingga dapat kita pelajari hingga saat ini. Produk ijtihad yang kedua yaitu qiyas. Qiyas secara bahasa memiliki makna mengukur, membandingkan, dan menimbang. Sedangkan qiyas secara istilah yaitu menetapkan hukum atau suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan kepada nas karena ada persamaan ilat antara dua kejadian tersebut. Salah satu contohnya yaitu mempersamakan hukum bir dan narkoba dengan khamar karena ada kesamaan ilat yaitu sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, berperilaku sesuai tuntunan agama. Yang kedua, menjadikan diri orang yang taat beribadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah karena sudah mengikuti aturan-aturan. Yang kelima, yaitu memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Itu tadi penjelasan mengenai Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Semoga apa yang disampaikan di dalam video dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.